Semangat pagi di akhir pekan ketiga, menyambut hari Minggu keempat, hari Sabtu 21 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan pikir, menenangkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kangen, wong kangen, ngene-ngene rasane, rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu. Kangen wong kangen, opo-opo tambane, rindu-rindu tambane kudu ketemu. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni, mung sliramu wong bagus kang tak anti-anti. Rina wengi mung tansah tak impi-impi, jroning ati kangenku setengah mati. Demikian penggalan tembang kangen karya Mantos yang dinyanyikan oleh Waljina. Kangen adalah perasaan ingin sekali bertemu. Bahkan dalam kangen tidak jarang manusia membawanya dalam mimpi. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami rasa kangen. Mungkin karena pernah diberi janji sesuatu oleh yang dikangeni, hingga karena kasmaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasmaran diberi arti mabuk berai atau jatuh cinta yang sangat mendalam. Anggota keluarga Allah, Alkitab pada bagiannya juga menceritakan perihal rasa kangen. Bacaan tanggapan pada leksionari hari ini memberikan catatannya kepada kita. Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian Mazmur 84. Anggota keluarga Allah, lewat Mazmur 84 ini, kita menerima catatan perihal rasa kangen dari Bani Korah dalam lagu Gitit. Siapa yang dikangeni oleh Korah? Apa yang menyebabkan Korah memiliki rasa kangen? Dan bagaimana cara Korah mengungkapkan rasa kangennya? Untuk mengerti hal-hal tersebut, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu siapa Korah. Anggota keluarga Allah, menurut Kamus Alkitab, Korah adalah seseorang yang memimpin pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Namun, pemberontakan yang dilakukannya bukan dalam rangka penggulingan atau pemakzulan kepemimpinan suatu pemerintahan yang sah. Pemberontakan tersebut mengenai tugas keimamatan, yaitu perihal siapa yang mempunyai hak membawa korban dupa ke hadapan Tuhan. Korah dan
pengikutnya menentang hak-hak istimewa keturunan Lewi untuk menjadi imam. Lewi adalah salah satu suku Israel yang mempunyai tugas khusus keimaman. Bahkan karena hak khusus dan tugas khusus bagi suku Lewi ini, mereka tidak memiliki bagian warisan atau bagian pembagian tanah menurut suku-suku di Israel. Dan karena tidak memiliki bagian warisan pembagian tanah itu, maka suku-suku yang lain mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan persepuluhan dari hasil tanah mereka untuk kehidupan orang-orang Lewi sebagai imam. Makanya kita sekarang mengenal di dalam kehidupan bergereja secara umum ada persembahan persepuluhan. Entah pemberontakan yang dilakukan Korah apakah terkait dengan perkara pembagian warisan dan persembahan persepuluhan atau tidak. Karena tidak ditemukan penjelasan di dalam catatan yang ada. Tetapi satu hal yang pasti, mereka melakukan pemberontakan terkait dengan mengapa mempersembahkan korban kepada Tuhan harus melalui orang khusus yang menjadi perantara, yaitu para imam yang berasal dari suku Lewi. Kalau zaman sekarang mungkin identik dengan orang-orang yang tidak puas perihal pelayanan gereja. Hasratnya ingin membuat gereja lebih baik, lebih maju menurut mata dan pikiran perasaan manusiawi mereka. Anggota keluarga Allah sebenarnya kerinduan Bani Korah untuk membangun kehidupan peribadahan adalah baik. Apalagi kalau kita memperhatikan ungkapan kangen di dalam Mazmur 84 ini. Bani Korah menyatakan sangat menyenangi tempat kediaman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Pokoknya rumah Allah itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dinyatakan, alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang maha kuasa. Anggota keluarga Allah Bani Korah menyatakan betapa mereka kangen pada pelataran-pelataran Tuhan, sehingga merasa jiwanya seolah hancur ketika tidak berada di pelataran Tuhan. Ayat ketiga memberikan kesaksian, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Maka karena kangennya pada pelataran Tuhan, jika bisa bertemu dan bisa berada di pelataran Tuhan, pasti dagingnya dan jiwanya bersorak-sorai kepada Allah. Anggota keluarga Allah saking rindunya untuk melayani Tuhan, mereka menggambarkan bahwa burung pipit saja mendapat sebuah rumah, burung layang-layang mendapatkan sebuah susuh atau sarang.
untuk menaruh anak-anak pada mezbah Tuhan. Tetapi mengapa tidak sembarangan orang bisa turut melayani di mezbah Tuhan? Mungkin gambarannya kalau saat ini, mengapa burung gereja bisa masuk ke dalam gereja, bahkan di tempat Maha Kudus berada di konsistori. Tetapi mengapa tidak semua orang dan sembarangan orang bisa melayankan persembahan untuk melayani Tuhan? Anggota keluarga Allah kangen kepada rumah Tuhan, kangen untuk selalu berada di pelataran Tuhan, kangen untuk bisa turut melayani dalam peribadahan, kangen untuk membangun kehidupan bergereja yang lebih baik. Bukankah itu semua sesuatu yang sangat baik? Kerinduan dan kekangenan yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Namun sayang, kekangenan tersebut, kerinduan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberontakan. Bahkan pemberontakan dilakukan terhadap pemimpin umat yang sebenarnya ditunjuk, dipilih dan diurapi oleh Allah sendiri. Allah memilih, Allah menunjuk, Allah mengurapi seorang pimpinan. Tentu pimpinan itu menjalankan kebijakan, menjalankan kepemimpinannya harus berdasarkan pada aturan, perintah dan kehendak Allah. Musa dan Harun melakukan kepemimpinannya, mewujudkan kebijakan-kebijakan di dalam beribadah, itu juga berdasarkan perintah, peraturan dan peranata yang diberikan Allah sendiri. Tetapi Bani Korah memberontaknya. Pada akhirnya, para pemberontak dibinasakan dengan cara ditelan oleh bumi. Bumi terbelah, menelan mereka, dan hilanglah mereka semua. Anggota keluarga Allah, sekalipun Korah dan pengikutnya yang memberontak ditelan oleh bumi, namun karena nyanyian kangen mereka pada Tuhan pada dasarnya adalah baik, maka nyanyian kangen pada Tuhan itu juga dimasukkan dalam bagian Mazmur. Dan hal tersebut hari ini kita resapi bersama. Terlebih dalam nyanyian kangen tersebut, Bani Korah menyatakan keyakinannya akan kuasa Tuhan. Manusia yang selalu mencari Tuhan akan menemukan kekuatan dari Tuhan. Ayat 6 memberikan kesaksian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Hidup itu bagaikan perjalanan perziarahan menuju ke rumah Tuhan. Namun perjalanan itu tentu tidak mudah, tidak mulus. Bahkan Bani Korah menggambarkan bagaikan selalu berjalan di lembah. Namun justru lembah itu yang kemudian dipakai Allah menjadi sarana Tuhan memberikan berkat bagi mereka.
Ayat 7 diberikan kesaksian apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Maka berjalan di lembah pun makin lama makin merasakan kekuatan Tuhan. Ayat 8 mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Hidup manusia bagaikan persiarahan berjalan menuju menghadap Allah, menuju rumah Allah. Dan kehidupan manusia bagaikan hidup di lembah, tetapi sekalipun di lembah ada bagian-bagian berkat ketika manusia mengandalkan Tuhan dan manusia mengakui kuasa Allah di dalam hidupnya. Allah digambarkan bagai matahari sebagai sumber hidup, sekaligus sebagai perisai yang membentengi dari segala musuh. Tuhan Allah selalu memberikan kasih dan kemuliaan. Tuhan Allah memberikan kebaikannya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Demikian kesaksian dalam ayat 12. Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita patut belajar perihal nyanyian kangen kepada Allah dari Bani Korah. Seperti bacaan Mazmur 84 hari ini. Namun kita juga perlu belajar lebih lanjut bahwa mewujudkan kangen kepada Allah harus dijalani berdasarkan aturan, tatanan yang diberikan oleh Allah sendiri. Jangan sampai mewujudkan kangen kepada Allah hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri, bahkan hanya untuk memuaskan hasrat dan nafsu manusiawi saja. Dari tempat ini kalau nggak cocok terhadap bagian jemaatnya, apalagi pemimpinnya, pindah ke tempat lain. Di sana tidak cocok, pindah lagi, berarti hanya mencari kepuasan diri sendiri, memuaskan hasrat keinginan manusiawinya. Menghadap Tuhan harus menggunakan tatanan sesuai yang diberikan oleh Allah sendiri. Menghadap Allah sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Setiap kita, anggota keluarga Allah, perlu untuk mengingat kembali dan terus-menerus belajar tentang bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Setidaknya kita bisa belajar seperti pada perenungan sabda beberapa hari yang lalu, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan adalah roh. Maka menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Bagian mewujudkan penyembahan dalam roh dan kebenaran tentu terkait dengan penyembahan yang harus sesuai dengan kehendak Allah sendiri, bukan keinginan manusia. Demikian juga perihal mewujudkan kangen kepada Allah sebagai penyembahan kepadanya. Mari kita menggunakan tatanan-tatanan Allah saja. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
Sekarang kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan sabda, peringatan, pertolongan kepada kami bahwa menjalani kehidupan di tengah dunia bagaikan kami sedang berjalan bersiarah menuju ke rumah Allah. Kami memang merindukan rumah Allah. Kami memang mempunyai kangen yang begitu dalam pada pelataran rumah Allah. Namun di dalam perjalanan persiarahan kami diingatkan agar kami mewujudkan kangen tersebut dengan menggunakan tatanan Allah, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak mau sembarangan, apalagi terjatuh seperti Bani Korah ketika memberontak kepada Musa dan Harun. Memang kangen mereka untuk menyembah Allah, untuk melayani Allah, begitu baik dan itu sangat baik. Bahkan di dalam keyakinan iman Kristen pun kemudian dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Namun, karena pemberontakan mereka tidak sadar bahwa pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai, yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih, Tuhan urapi, menjalani kehidupan, kebijakan dibuat berdasarkan kehendak Allah. Kami mau hidup berdasarkan kehendak Allah saja dan kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tolong kami, layakkan kami menjalani hari-hari kami. Apapun aktivitas kami hari ini, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bahkan tatkala kami di dalam kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit apapun yang kami rasakan, Tuhan tetap menolong, menopang, berkuasa atas kami. Anak-anak kami yang saat-saat ini di masa pandemi mulai belajar kadang tatap muka sekalipun terbatas, namun juga masih sering kali daring, biarlah kasih-Mu yang ada dalam kehidupan mereka. Sebagai anggota keluarga Allah yang sedang mengalami persiarahan, berjalan menuju ke rumah Allah dengan kekangenan kami pada Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam kehidupan bersama-sama di bumi pertiwi di tengah dunia ini. Kami ingin mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan menolong mereka, mengajak mereka mengenal akan kasih-Mu. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis, baik perawat, dokter, dan tenaga kesehatan yang lain, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami mengajak masyarakat untuk bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang ada. Tetap mengaturkan bangunan kerukunan, toleransi yang dibangun bersama, di dalam kehidupan secara khusus bangsa dan negara kami di bumi pertiwi ini. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam kehidupan ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami sadar itu. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Program vaksin dalam segala bentuk dan realita yang ada tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan di dalam persiarahan menuju rumah Allah. Kita mewujudkan kangen kita untuk melayani Allah. Kita mewujudkan kangen kita untuk selalu hidup bersama Tuhan dengan aturan dan peranata yang dari Allah saja, bukan untuk memuaskan diri dan tetap membawa berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun tercurah melingkupi menguasai setiap anggota keluarga Allah, sehingga kehidupannya di dalam persiaran selalu terarah sesuai dengan kehendak Allah dan aturan Allah saja. Amin.